Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita kembali berkumpul pada saat teduh pagi hari ini. Mari kita mau mengawali saat teduh pagi hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Terima kasih ya Bapa untuk perlindungan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Terima kasih pada pagi hari ini Engkau kembali kumpulkan kami semua untuk kami boleh mengikuti saat teduh pagi hari ini, mengawali aktivitas kami, memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mohon curahan Roh Kudus-Mu untuk kami semua yang hadir pada saat teduh pagi hari ini, sehingga selama 30 menit ke depan biarlah kami boleh benar-benar memfokuskan diri kami hanya kepadamu saja. Bapa, kami juga mohon kiranya Engkau berkati setiap para pelayan-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Berkati setiap jaringan internet yang digunakan, peralatan device elektronik yang digunakan. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga saat ini Engkau sendiri yang beracara. Engkau lancarkan saat teduh pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Bapa, Engkau sendiri yang berfirman, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Walaupun saat ini kami hanya melalui media online, tapi kami mau percaya kuasa-Mu selalu tak pernah terbatas ruang dan waktu. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kami saat ini. Kami mau fokuskan diri kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, Bapa. Biarlah Engkau yang beracara sendiri dari awal hingga akhirnya. Kami mau serahkan doa ini melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang berkuasa kini sepanjang segala masa. Amin. Di awal hari baru ini, kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, sungguh kami rasakan. Dan Engkau katakan di dalam Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima
kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sahabat-sahabat terkasih, sungguh hanya Allah lah yang patut kita sembah. Karena Ia Allah yang peduli. Karena Ia Allah yang panjang sabar. Ia Allah yang maha rahim. Dan Ia Allah yang terus memelihara kita. Ketika kita jatuh, Ia Allah yang mengulurkan tangan untuk membantu kita bangkit kembali. Ketika kita tidak lagi mampu berjalan, Ia Allah yang menggendong kita. Ya Allah, kami mau siapkan hati kami saat ini. Tutup bungkus kami dengan darah suci Yesus Kristus. Bentengi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, agar hanya kuasa-Mu yang tinggal tetap dalam diri kami. Dan tidak ada kuasa-kuasa lain, roh-roh lain, kekuatan-kekuatan lain yang dapat masuk dan tinggal di dalam kami. Kita bersatu hati saat ini. Kita mau masuk ke dalam ruang-Nya yang Maha Kudus. Kita mau masuk dengan hati tulus untuk menyembah Dia yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku
hati tulus menyembah yang Esa, umatnya semuanya kudus Tuhan, namamu kudus Tuhan, ku masuk ruang maha kudus dengan damai domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang kuasa, ku menyembah semuanya, ku sebab kudus Tuhan, sebab Tuhan, Suara nggak ada ya? Suara Bu Siska hilang ya? Kalian dengar nggak? sama buku kudus Tuhan, Mungkin Venti bisa gantiin sebentar ya. Bu Siska, saya suaranya nggak ada. Bu Siska, saya mute dulu ya. Oke, Pak. Ya, Ya.
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, bab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. 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 Sebab namamu kudus, Kudus, kudus terima kasih. Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu sembah Dia. Satu-satunya Allah yang layak kita sembah. Kami
Terima kasih Tuhan Tuhan, kami sembahmu. Kau kami sembah. La 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 Terpujilah kau terpuji namamu. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami ingin mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Tina, urapi dia, penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi teman-teman yang terkasih. Bacaan pagi ini diambil dari Keluaran 2 ayat 1-15. Waktu umat Israel ditindas di Mesir, ada seorang pria dari suku Lewi yang kawin dengan seorang wanita dari suku yang sama. Wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia melihat bahwa anak itu tampan, maka disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Maka diambilnya sebuah peti pandan dan dipakainya dengan gula, gala-gala dan ter. Lalu diletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan bayi itu. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai. Maka terlihatlah oleh putri Fir'aun peti di tengah-tengah Teberau itu. Ia menyuruh seorang hambanya untuk mengambilnya. Ketika peti itu dibuka, dilihatnya seorang bayi yang menangis. Maka ibalah hatinya dan ia berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, maukah Tuan Putri agar kupanggilkan seorang inang penyusu dari kaum Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi Tuan Putri? Saud putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian ibu itu mengambil bayinya dan menyusui dia. Ketika anak itu sudah besar, ibunya membawa dia kepada putri Fir'aun dan diberi nama Musa. Sebab katanya, aku telah menarik dia dari air. Pada suatu hari ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Seorang dari saudara-saudaranya itu, ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang,
dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Keesokan harinya Musa keluar lagi, dan didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa kau pukul temanmu itu?" Jawab orang itu, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah peristiwa itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang peristiwa itu, ia berikhtiar membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam bacaan ini, hikmat yang bisa saya ambil adalah kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Di zaman lahirnya Nabi Musa, kondisi bangsa Israel sangatlah terpuruk. Mereka dianiaya sedemikian rupa, dihimpit dan ditekan, serta dijadikan budak oleh bangsa Mesir dalam pemerintahan Raja Fir'aun. Bahkan hak-hak dasar sebagai manusia tidak mereka dapatkan. Selain dijadikan budak, semua keturunan mereka yang laki-laki juga dibunuh, karena Raja Fir'aun menganggap itu sebagai ancaman bagi bangsa Mesir. Dalam kondisi demikian, pastilah hati dan jiwa bangsa Israel menjadi tawar dan putus asa. Di satu sisi, mereka percaya kepada Allah. Mereka percaya Allah mendengar seruan mereka. Tetapi di sisi lain, mereka merasa Allah tidak melakukan apa-apa. Pasti Allah yang mempunyai hikmat dan kebijaksanaan, mempunyai caranya sendiri untuk menolong umatnya. Hal itu terbukti dengan lahirnya Nabi Musa. Begitu luar biasa kuasa Allah. Anak yang harusnya dibunuh dan telah mati, justru diangkat menjadi seorang anak oleh putri Fir'aun dan menjadi anggota keluarga kerajaan yang pada akhirnya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pasti saudara-saudara di antara kita, semua yang hadir di sini, pernah berada di posisi bangsa Israel, di mana kita dihadapkan dalam pergumulan hidup yang berkepanjangan, yang membuat kita menjadi tawar hati dan putus asa. Kita mulai mempertanyakan keberadaan Allah. Apakah Allah mendengar seruan kita? Apakah Allah masih peduli kepada kita? Mengapa Allah acuh terhadap penderitaan yang kita alami? Kapan Allah akan bertindak dan menyatakan kuasanya? Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita ingat. Kita sebagai manusia tidak akan mampu menyelami rencana Allah. Kita tidak bisa mereka-reka bagaimana Allah akan menyelesaikan permasalahan kita, atau dengan cara bagaimana Allah akan menolong kita dari pergumulan kita. Seperti ada tertulis di Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita sebetulnya sebagai manusia tidak perlu mencari tahu kapan dan bagaimana Allah akan menolong kita di saat kita dihadapkan di suatu pergumulan hidup. Tapi yang perlu kita ingat adalah untuk tetap taat dan setia pada firman-Nya dan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sisanya kita serahkan kepada Allah untuk menyelesaikan dengan kuasa-Nya yang tanpa batas. Sekali lagi dalam firman ini dijelaskan, ini jelas terlihat bahwa Tuhan penuh kuasa.
dalam menolong umatnya dan selalu memberikan rencana indah dengan luar biasa. Mungkin tidak akan mudah dimengerti oleh logika kita sebagai manusia. Terkadang kita harus belajar menutup mata pada situasi dan kondisi hidup kita dan senantiasa mengarahkan pandangan kita hanya pada Allah dan fokus kepadanya. Dan pada waktu yang tepat, Allah akan menyelesaikan masalah kita menurut hikmat dan kebijaksanaannya. Ketika kita sedang berada di posisi rapuh, bimbang, dan takut, mari saudara, kita pegang firman Tuhan ini. Di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jangan batasi kuasa Allah dengan pikiran-pikiran kita sebagai manusia. Allah itu besar, Allah itu dahsyat, penuh kuasa dan ajaib. Dia akan mampu memulihkan keadaan kita, karena sekali lagi, kuasa Allah tidak terbatas. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan. Sudahkah saya berserah penuh kepada Allah, atau saya masih mengandalkan kekuatan saya sendiri? Saya akan akhiri dengan sebuah lagu yang senantiasa saya dengarkan ketika saya menghadapi suatu pergumulan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekian, terima kasih. Teman-teman, mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa Surgawi, pada pagi hari ini, kami telah memuji dan menyembah-Mu, serta merenungkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu untuk kami pada pagi hari ini. Kami mohon supaya sabda yang kami dengar ini meresap ke dalam hati kami, sehingga kami dapat berfokus padamu, meski ada masalah dan tantangan dalam kehidupan kami, terutama pada hari ini. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk Bu Vila dan Bapak Paulus, untuk pelayanannya. Berkati pelayanannya, Tuhan, tutup bungkus keluarga dan Bapak Paulus serta Ibu Vila dengan kuasa darah-Mu. Kami juga mau mendoakan PH Teens, tutup bungkus semua peralatan yang dipakai, jaringan Wi-Fi, Zoom, dan pelayan-pelayan yang ada di dalamnya, serta anak-anaknya dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu pada pagi hari ini. Semoga sabda yang kami dengarkan bisa menjadi rema dalam hati kami, sehingga kami dapat menjadi semakin dekat dengan-Mu, dan dapat melakukan firman itu seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Tuhan, kami berterima kasih juga untuk Engkau yang sudah memberikan kami kesempatan untuk dapat memuji dan menyembah-Mu. Kami mohon supaya kami bisa memberikan yang terbaik kepada Engkau pada hari ini. Marilah kita tutup doa ini dengan doa komunitas pemunihan hati dan saat teduh.
Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dengan foto. Saya mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.